Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, media Albab atau media STIP Jakarta, alhamdulillah hadir tamu istimewa Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STIP atau STI Parsis Jakarta, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Teteng Komarudin Romli. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah, marhaban bikum. Alhamdulillah. Pertama saya bersyukur kehadiran Ustadz telah hadir di media Albab ini. Mungkin pertama-tama niat kita menghadirkan Ustadz untuk silaturahmi. Lalu yang kedua, besar harapan kami Al-Ustadz bisa menyampaikan semangat ataupun amanah ataupun taujih bagi pemuda dan mahasiswa untuk senantiasa semangat berthalabul ilmi. Nah, untuk itu di waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Marhaban bikum jami'an. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan muda, wabil khusus para mahasiswa STIP Jakarta, ada satu amanah. Yang amanah ini merupakan amanah yang menjadi titik juang bagi kita semua dari para pendahulu, ya, dari para pendahulu kita. Salah satunya Allah yarham Dr. Muhammad Natsir, yang menggambarkan bahwa pilar dakwah umat, atau seringkali beliau menyebutnya bengkel umat, itu tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, sejauh mana kita mampu memberdayakan masjid, dan yang kedua, sejauh mana kita mampu memberdayakan kampus, dan sejauh mana kita mampu memberdayakan pondok pesantren. Di masjid, umat secara umum kita bina. Di kampus, kita menginginkan lahirnya insan ulul albab, insan-insan intelektual yang memiliki kecakapan berpikir, ya. Bukan hanya memiliki apa artinya masa lalu yang baik dengan sejarah intelektualnya, tetapi juga memiliki visi ke depan. Jadi manusia-manusia visioner yang memiliki wijhah yang jelas. Insyaallah. Nah, yang ketiganya adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren ini, bagaimana kita mampu melahirkan kader-kader ulama mutafaqihina fiddin. Jadi dalam bahasa yang lebih ringkas, masjid, kampus, pondok pesantren harus kita ramu menjadi satu, menjadi lumbung kader. Nah, jadi bagaimana STIP ini, STIP Jakarta ini mampu melahirkan gawadir, ya, gawadir, kader-kader yang bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab dengan ilmunya, bertanggung jawab terhadap agamanya, bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dimomongnya itu. Ya, karena hakikatnya antara umat dengan apa artinya dengan imam atau calon pemimpin ini harus ada kesenyawaan. Ini yang dalam bahasa Pak Nasir, bagaimana kita mampu sebagai dai berlabuh di hati umat. Nah, itu saya pikir demikian. Nah, jadi lumbungnya jangan lepas dari tiga tadi, ya. Masjid, kampus, pondok pesantren. Ya. Berbicara tentang kampus, Ustadz sendiri sudah lama menjadi dosen dulu di Sayyidi Muhammad Natsir, kemudian sekarang alhamdulillah menjadi ketua prodi langsung di
STIP Jakarta. Dan tadi Ustadz menyinggung tentang STIP Jakarta. Kenapa pemuda atau mahasiswa ini kenapa hadir atau kenapa memilih STIP Jakarta? Ustadz, apa kelebihannya di sana, Ustadz? Baik, saya pikir bicara soal STIP Jakarta, memang kalau dilihat dari nubdah tarikhiyah ya, latar belakang, walaupun bagaimana kita tetap memiliki modal dalam arti ruh ya. Ini yang memang tidak boleh padam. Ruh para pendiri, ruh para pejuang, ruh para ulama ya. Ruh para muassis dari jamiah ini dari zaman ke zaman. Karena kita menyadari bahwa persatuan Islam apa artinya menjadikan kampus sebagai instrumen perjuangan. Mungkin kampus masih bisa dihitung ya. Walaupun secara gawadir kader-kader mungkin bertebaran di mana-mana ya, bertebaran di mana-mana. Nah, katakan saya sendiri sekarang mendapat amanah untuk menjadi Kaprodi KPI STIP Jakarta. Sebelumnya kita sudah bersentuhan dengan rekan-rekan mahasiswa kader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nafir. Ketika ke kampung halaman, kita juga mendapatkan amanah kader melalui Ma'had Ali ya, Ma'had Ali yang ada di kampung halaman. Termasuk pesantren Persatuan Islam yang memang dulu pesantren Persatuan Islam adalah diharapkan menjadi basis utama lahirnya kader-kader. Artinya lumbung utama itu memang PPI ya, Pesantren Persatuan Islam. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, tadi saya pikir perlu kita tindak lanjuti. Hitoh juang ke depan tidak sekedar bisa diperjuangkan melalui satu pintu saja, tetapi min abwabin mutafarriqah, dari pintu yang banyak ya. Nah, pintu pesantren alhamdulillah berapa ratus pesantren yang dimiliki oleh jamiah ya. Nah, sekarang ketika bicara kampus mungkin masih dalam hitungan jari ya. Nah, ini juga menyadari kita. Kemarin kita sudah disuguhi satu apa artinya, saya mengistilahkan pagelaran intelektual ya. Jadi bagaimana sosok seorang Kiai Haji Aceng Jakaria ya, yang Dr. Adian Husaini, tokoh muda pendidikan Islam yang boleh dikata cendekiawan hari ini ya, yang kita miliki ya, mengatakan sosok Ustadz Aceng Jakaria adalah sosok produk lokal kualitas internasional. Bagaimana tidak, lulus mu'alimin, menekuni kajian, menulis, seiring dengan perkembangan zamannya, seiring dengan telaahnya, begitu sangat fokus, tahu-tahu lebih dari 100 karya. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara ruh, kita punya modal keteladanan dari para asatid kita, dari para masyayikh kita. Nah, tapi untuk meningkatkan rating itu ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus mengakui bahwa persaingan dalam dunia pendidikan ini sangat nyata adanya. Jadi bukan kamuflase, bukan isapan jempol, tetapi harus dibuktikan dengan amaliyat yang konkret. Nah, yang konkret ini tentu lumbung-lumbung kader itu harus ditingkatkan. Di antaranya berdirinya perguruan tinggi. Nah, STIP Jakarta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rentetan perjuangan tersebut. Ya. Artinya STIP Jakarta itu hadir karena hadir juga para pendahulu yang mempunyai kontribusi besar untuk Indonesia, untuk agama Islam khususnya di Indonesia. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang bingung untuk mencari kampus, maka
tepat pilihan Anda memilih Stay P Jakarta untuk menjadi bagian menghargai tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam yang tadi Ustadz sebutkan, untuk menjadi regenerasi, menjadi bagian untuk menciptakan kader baru di Stay P Jakarta, khususnya di lingkungan Jamiah Persis. Iya. Nah, kemudian Ustadz, harapan Baik. Ustadz gitu, untuk mahasiswa ke depan, untuk Stay P Jakarta ke depan. Baik. Oke. Para muharrik dakwah ya, dulu ataupun sekarang, dan qudwah yang telah dipertontonkan oleh para ulama mutaqaddimin, al-qudama al-fudola ya, orang-orang sukses, orang-orang mulia terdahulu, itu tidak bisa melepaskan kehidupannya dari ilmu. Jadi ilmu dan ilmu. Jadi ini menjadi satu kaedah yang harus kita pegang. Seorang dai wajib terus menjalin keharmonisan dengan ilmu, mengkaji, belajar. Berhenti belajar itu artinya berhenti menjadi dai. Berhenti belajar itu artinya berhenti menjadi dai. Sekolah bisa berhenti, tapi belajar nggak boleh berhenti. Sekolah bisa cuti ya, tapi belajar nggak boleh cuti. Nah ini. Nah, kenapa makanya kita tadi memunculkan sosok Ustadz Aceh? Nah, kalau Ustadz Aceh bisa lulus pesantren dengan berkarya, mengapa kita yang sudah diterpa S1 lalu karya itu tidak pernah muncul katanya? Dengan anasir. Belum lagi kita bicara tentang sosok-sosok yang mungkin yang menjadi gurunya, Ustadz Hasan kah, Ustadz Abdul Qadir Hasan kah, Kiai Haji Isa Ansori kah, Kiai Haji Abdurrahman kah, Kiai Haji Abdullah kah ya? Nah, malu kita. Jadi sebagai kader, sebagai generasi pelanjut, kita malu, wajib malu. Nah, oleh karena itu harapan saya untuk mendongkrak kader dalam percepatan itu ya, kita tidak boleh mendiamkan kader-kader kita, wabil khusus yang kuliah di sekolah tinggi agama Islam, Persatuan Islam, lalu dia kering dari keteladanan. Nah, kekeringan keteladanan bisa kita dongkrak dengan melakukan kajian yang intensif, dimaterikuliahkan gitu ya, bagaimana pewarisan nilai sosok-sosok itu ditularkan. Makanya saya sebagai kaprodi KPI khususnya menawarkan ke perguruan, bukan hanya kepada KPI ya, termasuk hukum ekonomi syariah yang memang sudah ada ya, kemudian nanti mungkin tambah lagi konsentrasi yang lain ya, prodi yang lain, bahwa yang namanya studi literasi tokoh dakwah wajib diajarkan. Jadi sekarang mulai ada studi tokoh literasi dakwah, studi literasi tokoh dakwah. Jadi setiap person para tokoh dakwah itu, baik internasional ya, ataupun nasional, ataupun dalam kerangka tokoh-tokoh jamiah, tokoh-tokoh pendidikan, nah itu harus nempel di anak mahasiswa. Nah, supaya tidak ada kesenjangan antara kekuatan filosofis yang lebih mengandalkan nalar intelektual dengan praktek lapangan yang harus memang dilakukan. Nah, ini tidak boleh terjadi kesenjangan. Jadi apa yang dipikirkan itu yang dilakukan. Nah, jadi apa yang dilakukan itu yang memang sudah dipikirkan. Jadi antara teori dan praktek harus sejalan, seiring. Nah, di sini barangkali fungsi perguruan tinggi bisa mengawasi jalannya dari para peserta didik. Jadi
sekolah, belajar, kuliah, tidak hanya sekedar menempatkan diri bahwa saya diakui sebagai mahasiswa, tetapi harus mengazamkan diri, mewakafkan diri. Begitu masuk, saya mewakafkan diri menjadi kader. Dan itu harus ditempuh begitu ya. Nah, jadi tidak bagaikan air di atas daun talas. Begitu sudah jadi alumni, masih juga seperti air dan minyak. Wah, ini ada sesuatu yang memang harus dijembatani. Jadi at-tadakhul bainal ma wa zait gitu. Ini bagaimana antara minyak dan airnya bisa terjadi senyawa? Walaupun tidak mungkin ya. Tapi ini perlu ada pendekatan-pendekatan. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan karena memang kita harus mengakui dan menyadari umat sekarang, apalagi generasi milenial. Saya yakin mereka jauh lebih berpikiran maju, jauh lebih bisa mengantisipasi apa yang dibutuhkan oleh zamannya. Justru kita yang ketinggalan. Tapi berdosa rasanya sebagai kibar tidak menularkan ya virus positif kepada sigor. Jadi dalam bahasa yang mungkin lebih singkat, hikmatul kibar wa hamasatu sigor, atau hikmatul kibar wa hamasatu sabar. Jadi para senior ini tugasnya lebih bijak, lebih menempatkan diri menjadi manusia-manusia bijak untuk bisa mengantarkan adik-adik generasi berikutnya sigor ya, hamasah, agar hamasah, semangat itu tumbuh. Nah, para ulama kita di dalam kitab-kitab yang berserakan, bertebar luas, semua menyimpulkan ya, bagaimana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala melahirkan sosok-sosok pemuda handal, pemuda militan, pemuda yang tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap agamanya, terhadap umatnya. Maka ada semacam yang pertama, ba'sul himmah pitasaulat. Ba'sul himmah pitasaulat. Bagaimana membangun jiwa kritis. Membangun jiwa kritis tidak berarti liar. Nah, ini harus jadi prinsip juga. Kadang-kadang orang kritis ujungnya liar. Nah, enggak. Lalu berdisiplin terhadap narasi-narasi turos, berdisiplin terhadap narasi-narasi kudama fudola, masa lampau, bukan berarti harus jumud. Jadi rujuk kepada pandangan ulama dulu bukan berarti jumud. Memandang pada tokoh-tokoh hari ini, kekinian dan berkemajuan, tidak harus jadi liberal. Tidak harus jadi liar. Nah, ini perlu ada keseimbangan. Maka orang tua kita sudah memberikan keteladanan dalam bab ilmu. Jadi at-talazum ya, atau al-indimas baina saqafatain, bagaimana dua sudut pandang kiblat budaya yang berbeda tetapi diramu menjadi satu titik muara pemikiran yang sangat indah. Nah, jadi kita sangat berharap, mungkin tidak bisa serta-merta dalam waktu dekat, kita semua berharap semua akan menjadi indah pada waktunya. Nah, jadi ini harapannya. Bagaimana mewujudkan indah pada waktunya? Nah, ini semua kita harus bekerja. Yang punya pikiran bekerja dengan pikiran, yang punya kemahiran di bidang IT bekerja dengan IT. Saya menyadari tidak mampu dalam semua itu, tapi barangkali ada yang bisa kita sumbangkan. Bisanya di WA ya di WA nulis sebanyak-banyaknya. Nah, silakan santri-santri mahasiswa mengelaborasi, mengemas dengan yang jauh lebih baik, saya pikir. Insyaallah. Nah, silakan ya rekan-rekan muda, mari kita sama-sama berkarya, mewakafkan diri untuk umat, azamkan diri untuk menjadi mujahid-mujahid tangguh di era berkemajuan. Saya pikir demikian. Insyaallah. Luar biasa Ustadz, terima kasih taujihnya, harapan besarnya. Mungkin ada dua pokok yang harus kita tanamkan
yang saya bisa ramu dari pembicaraan Ustadz. Mungkin yang pertama adalah tadarruj, yang kedua adalah tawazun. Kita bersama-sama untuk berproses, untuk sama-sama menumbuhkan daya kritis, tapi kritisnya bukan kritis anarkis, kritis yang dimana bisa menempatkan usulan-usulan baik pada tempatnya, dan juga tawazun, menempatkan atau seimbang antara ilmu barat atau ilmu timur menjadi satu cita-cita besar, satu juang, etos kerja ilmu Islam. Gitu. Terakhir dari saya, selamatkan Indonesia dengan dakwah. Insyaallah dengan dakwah Indonesia maslahah. Insyaallah dengan dakwah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Jazakallah. Kita tutup dengan